warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, terutama nikmat keimanan dan Islam. Sehingga kita selaku thalibul ilmi di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir ini masih dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini, seminar dalam penyampaian seminar yang akan disampaikan oleh pemateri dalam kelas khusus kepakaran Harokah Hadamah. Salawat dan salam mari tetap kita selalu curahkan dan kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini selaku thalibul ilmi, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kepadanya. Nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dan pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, Dr. Dwi Budiman Asiroji MPDI, serta staf dosen Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, dan yang kami hormati juga Ketua Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, Ustadz Lukman Ma'sah MPDI, beserta Komunitas Kompus Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada malam hari ini, baik yang secara offline maupun secara online. Baiklah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melaksanakan seminar pembahasan yang akan disampaikan oleh kelas khusus kepakaran Harokah Hadamah yang berjudul Mengenal Akar-Akar Kesesatan dan Bahaya LDII. Bagi kawan-kawan, silakan disimak secara baik dan siapkan pulpen dan penanya. Insya Allah nanti apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan kepada para pemateri untuk lebih jelas. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan materi pertama, yaitu pada saudara Sukron Nurkholis, kelas semester 5 kelas kepakaran Harokah Hadamah. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pantas disyukuri ya. Emang sebelum kita memulai apapun wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan main-main. Jadi ada orang bersyukur malah kalian amin amin, itu adabnya enggak ada, akhi. Jadi adab kita ketika bermajelis yaitu pertama bismillah dulu. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk permulaannya. Nah, di sini sebenarnya tidak pas untuk bahwasanya saya ini langsung ngomong bahwa seminar ya, karena terus terang dalam diri saya pribadi emang masih banyak kekurangan. Bahkan dalam menyusun ini pun
untuk memperdalamnya itu pun belum begitu dalam, dan kami juga baru masuk di kelas kepakaran Haroka Adama baru mungkin 1 bulan. Nah, langsung saja yang kita akan bahas yaitu mengenal akar-akar kesesatan. Nah, sebelum kita beranjak kepada materi atau pembahasan tentang akar-akar kesesatan, di dalam benak pikiran teman-teman, kira-kira yang mau dibahas di sini apa? Kesesatan. Apalagi setelah definisi kesesatan, apalagi nanti? Kok langsung sih ya? Kok bisa? Firqah, betul. Nah, di dalam membahas mengenal atau mengupas akar-akar kesesatan, maka kita juga harus mulai dari definisi atau istilahnya apa. Nah, sesat itu berasal dari bahasa Arab, yang kalau bahasa Arabnya yaitu dholal, yang menurut Quraisy Shihab, dholal itu berarti kehilangan jalan, bingung atau tidak mengetahui arah. Dari sini sudah bisa dicerna belum? Yaitu menurut Quraisy Shihab, bahwasanya sesat itu adalah kehilangan jalan, bingung, atau tidak mengetahui arah. Jadi model pembelajaran saya, atau mungkin saya berbicara mungkin seperti ini, jadi sedikit-sedikit tapi kita mengena di hati atau lekat di hati. Nah, menurut Quraisy Shihab juga bahwasanya sesat itu secara imaterial itu yaitu keluar dari jalan kebajikan atau lawan dari mendapat dari petunjuk. Kemudian menurut Ibnu Arafah, dholal menurut orang Arab yaitu berjalan di jalan yang bukan jalan yang dimaksud, yang artinya yaitu dia berjalan bukan pada maksud dan tujuan. Kemudian menurut Al-Qurtubi dan Al-Baghawi bahwasanya asal kata dari dholal sesat adalah al-halak, yaitu rusak, dan ghaib yang artinya tersembunyi. Dholal bisa juga diartikan yaitu lawan katanya dari al-huda dan ar-rasyad, yang artinya al-huda yaitu petunjuk dan rasyad artinya bimbingan. Dari sini bisa dapat kita ambil hikmahnya. Jadi setiap pembahasan berkaitan tentang sesuatu, maka kita harus mengetahui definisi yang akan kita mau bahas. Dan ini termasuk salah satu metode penulisan karya ilmiah. Nah, dalam kata dholal ini dalam Al-Quran dijelaskan sekitar 183 kali kurang lebihnya, yang dimana penghitungan 183 kali ini tercatat di kitab Fathur Rahman karangan Al-Hasani Al-Muqaddisi. Nah, dalam kata dholal ini dalam Al-Quran itu memiliki arti, atau dalam Al-Quran itu jelaskan bahwasanya banyak sekali kata-kata dholal sesat yang dia itu memiliki bentuk yang bermacam-macam, entah dholun atau dholin dan lain-lainnya, dholalan dan baidah dan lain-lainnya juga, yang dimana di dalam surat Al-Imran ayat 90 bisa dibuka kalau memang bawa Al-Quran. Al-Imran ayat 90.
Di situ berbunyi innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka, sumazdatu kufran la tuqbala taubatuhum, kemudian dia tambah kufur lagi, maka tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika humul dhalun, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Jadi di dalam surat Al-Imran ini jelaskan orang sesat adalah orang yang mereka sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia itu kufur dan bertambah kekufurannya. Nah, di ayat lain kata sesat ini dalam bentuk dzalin, yaitu di surat Al-An'am ayat 77, yang di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika dia mencari siapa Tuhan atau sembahan yang berhak disembah oleh manusia, dia melalui proses, sehingga ketika dia itu melihat bulan yang terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika dia melihat terbenam, dia mengingkari bahwasanya bulan itu bukan Tuhannya. Dan Nabi Ibrahim berkata dalam surah Al-An'am ayat 77 ini, yaitu la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Dan seandainya jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk, la akunanna minal qaumidz zalimin, yaitu maka aku akan menjadi orang-orang yang sesat, atau termasuk kaum yang sesat. Di sini jelaskan bahwasanya jika seseorang itu tidak mendapat petunjuk, maka dia itu sesat. Di ayat di surat selanjutnya, yaitu surah Al-Hijr ayat 56, dijelaskan bahwasanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah termasuk orang-orang yang sesat. Di surah Al-Mu'minun ayat 106, yang di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir ketika dia sudah dimasukkan dalam neraka, mereka menyesali apa yang ia perbuat di dalam, atau apa yang dia perbuat di dunianya. Sehingga pada saat itu dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya qalu inna ghalabat alaina siqwatuna wa kunna minadz zalimin wa kunna minadz zalun, yang artinya di situ ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami dulu termasuk orang-orang yang sesat. Dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ini bahwasanya orang kafir pada hari kiamat itu mengakui bahwasanya perbuatan mereka di dunia itu adalah perbuatan yang sesat. Nah, sesat menurut ahli psikologi bahwasanya dikenal bahwasanya aliran sesat yaitu oleh mereka yang mereka sebut dengan NRM, yaitu New Religion Movement, yaitu merupakan aliran spiritual yang banyak menimbulkan masalah karena menyimpang dari agama induknya.
kalangan agamawan menyebutkan NRM sebagai agama yang sesat atau agama setan. Jadi ada seorang peneliti dari American Psychiatric Association, yaitu kumpulan para dokter-dokter psikiater, yang salah satunya yaitu Bromley Daniel G, bahwasanya pada tahun 1929 menyimpulkan bahwasanya aliran sesat tersebut mereka memiliki gangguan psikopatologi, yaitu mereka pemimpin mereka memiliki gangguan kejiwaan. Dan NRM ini bagi orang-orang Amerika itu dilarang karena secara sosial mereka itu mengganggu kehidupan sosial dan mengganggu juga negara mereka, yaitu mengancam ideologi negara mereka. Nah, ciri-ciri sesat yaitu dia melakukan kesyirikan sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 116, yang di situ dijelaskan syirik adalah kesesatan yang jauh atau kesesatan yang besar. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri sesat adalah murtad sebagaimana dijelaskan surat Al-Imran ayat 90. Dijelaskan juga ciri sesat yaitu tidak mendapat petunjuk sebagaimana tadi surat Al-An'am ayat 77, yang dimana di tafsir menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sesat adalah mereka orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Dijelaskan di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bahwasanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk. Yaitu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 69 sampai 70. Yaitu para orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabi-nabi, orang sidikin, syuhada, dan orang-orang soleh. Kemudian awal muncul aliran-aliran sesat di agama Islam bermula dari munculnya aliran sesat yang muncul ketika setelah peristiwa Tafkhim, yang dimana di situ muncul Khawarij, Syiah, kemudian Qadariyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Dan ini saya ambil dari bukunya Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Furqan Bainal Haqqi wal Batil, yang di Indonesia telah diterjemahkan yang berjudul Membedah Firqah Sesat Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Sufiyah. Nanti juga teman-teman jika ingin mendalami tentang aliran-aliran ini bisa dicek di buku tersebut. Kemudian sebab-sebab kesesatan sebenarnya banyak, tetapi saya ambil dari ijtihad yang saya ambil dari buku
dari karangan Sholih Al-Fauzan Al-Fauzan, yang dimana di situ jelaskan sebab kesesatan yaitu jahil, kemudian taklid buta, yang ketiga hulu, yang keempat ghaflah, yang kelima membantah bid'ah dengan bid'ah, dan yang enam ittibaul hawa. Kemudian Fatwa MUI tahun 1976 sampai 2010 tentang akidah dan aliran keagamaan disebutkan bahwasanya ada 6 yang kalau di sini 7, tapi yang tadi saya cross check lagi ada 6 aliran sesat yang dimana menurut fatwa MUI aliran ini sesat dan menyesatkan. Kemudian fatwa MUI tanggal 6 November 2007, suatu aliran dapat dikatakan sesat jika yang pertama dia mengingkari salah satu rukun iman, yang kedua meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, yang keempat mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran, yang kelima melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir, yang keenam mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang ketujuh yaitu menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang kesembilan merubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. Dan yang terakhir yaitu mengkafirkan sama muslim tanpa dalil syar'i. Teman-teman bisa nanti mendalami tentang fatwa MUI ini di tulisannya Ustadz Anu Hamad, yang di buku beliau mengambil referensi dari bukunya Ustadz Amin Jamaluddin. Itu mungkin sedikit tentang mengenal akar-akar kesesatan. Tidak banyak dari saya, kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Tolong buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi kita, hidayah bagi kita, sehingga kita bisa mengenal akidah yang sahihah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan atau dari aliran-aliran sempalan yang terjadi khususnya di negeri ini. Menurut survei yang diutarakan oleh Al-Ustadz Amin Jamaluddin rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah satu ahli kepakaran di bidang harokah hadamah yang diandalkan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, bahwasanya aliran sesat yang ada di negeri ini menurut Depak Palembang berjumlah 300 buah. Tetapi ini dinyatakan untuk seluruh agama. Tetapi untuk fatwa MUI
aliran sesat yang terjadi di negeri ini, terkhususnya untuk agama kita ini, agama Islam, bahwasanya ada 30 buah aliran-aliran sempalan yang terjadi di negeri kita. Salah satunya ini, Islam Jamaah. Jadi mungkin teman-teman tidak asing, terkhusus teman-teman yang dari Jawa. Ada di sini teman-teman yang dari Kediri. Kediri ada. Karena awal munculnya itu berada di sana. Oke. Di sini kita akan membahas mengapa Islam Jamaah ini dinyatakan sesat atau akidahnya menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan alasan kenapa saya lebih mendalami tentang kesesatan ini, kesesatan Islam Jamaah. Yang pertama, dikarenakan ketika dulu saya hijrah di tahun 2015-an, itu saya dicap dengan nama Lemkari oleh masyarakat yang ada di kampung saya. Mengapa demikian? Karena tampilan mereka sama persis sama kita. Janggutan, terus celananya cingkrang, dan mereka mempunyai moto atau slogan kembali kepada kemurnian Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang berbentuk jamaah. Ini slogan mereka. Kira-kira ketika kita mendengar ini, kembali kepada kemurnian Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang berbentuk jamaah, kira-kira ada yang janggal nggak? Kalau secara zahirnya tidak ada yang janggal. Karena mengapa? Karena dia kembali kepada dua kitab ya yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Dan yang kedua, alasan kenapa saya lebih memilih ini, Islam Jamaah ini, karena ada salah satu musyrif kalian, Ustadz Andi. Jadi dulunya beliau dicap masuk ke Dewan Dakwah ini dengan capan masuk ke LDII. Mengapa demikian? Karena singkatan LDII sama Dewan Dakwah Islamiyah itu hampir sama. Kalau LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedangkan DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Beda tipis? Ya, tipis. Makanya sekarang kita dilarang mengucapkan DDII. Langsung saja sebut dengan Dewan Dakwah Islamiyah. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membahas kenapa sih terjadinya kesesatan di aliran sempalan ini, pastinya kita terlebih dahulu mengetahui siapa sih pendirinya, siapa sih dalang dari itu semua. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, di ini. Nah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, beliau adalah pendiri Islam Jamaah. Beliau bernama Al-Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir. Dan ini nama kebesaran beliau. Tetapi nama kampungnya Madikal, Madigol atau Muhammad Madigol. Dan ini sebenarnya nama aslinya. Nama Nur Hasan itu beliau berganti nama ketika beliau pulang dari haji. Ya. Dan Ubaidah adalah sematan nama guru beliau. Beliau belajar dengan salah satu ustadz, kalau nggak salah di Madura. Beliau belajar ilmu kanuragan. Ya, dan ilmu wirid. Makanya beliau menisbatkan nama Al-Ubaidah di nama beliau. Lubis itu bukan nama marga. Siapa tahu Lubis kepanjangannya? Luar biasa. Kalian luar biasa.
Jadi Lubis itu singkatan. Jadi anak-anak muridnya yang menyematkan nama Lubis itu kepada beliau. Ya, Amir itu karena beliau sebagai pemimpin. Ya. Selanjutnya beliau ini asli keturunan pribumi Jawa Timur. Di Desa Bangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Siapa yang dari Kediri tadi? Ada? Ada nggak? Jadi 3 penyebaran pesat yang di Indonesia ini, yang pertama itu di Kediri, yang kedua Kertosongo, ada Kertosongo, yang ketiga Jombang. Mungkin teman-teman mantan Islam Jamaah bisa ngangkat tangan? Ada? Nah, jadi itu tempat pusat mereka, tempat pengkaderan mereka di sana. Ada tiga kota. Beliau lahir pada tahun 1915 Masehi, tetapi menurut keponakannya, ya, beliau lahir pada tahun 1908 Masehi. Beliau wafat atau meninggal dunia itu terjadi pada kecelakaan di tahun jangan diambil di tahun 1982 karena beliau ingin menghadiri kampanyenya Golkar, Partai Kuning. Pada saat itu ada kampanye pada masa Orde Baru dan yang memimpin kejayaan pada itu Partai Kuning. Ya. Nah, nanti kita cross check kenapa dia bisa masuk ke sana. Apa alasan dia bisa masuk ke Partai Kuning tersebut? Ya, nanti kita jelaskan. Dan nama ayahnya ini bernama Abdul Aziz bin Thohir bin Irsyad. Nah, teman-teman sekalian, di sini di dalam pengakuan beliau bahwasannya beliau ini belajar di Mekah Al-Mukarramah ketika beliau pergi haji. Di dalam buku dijelaskan yang ditulis oleh Ustadz Amin Jamaluddin ini, bahwasanya beliau mengaku beliau belajar di Mekah selama 18 tahun. Lama kan? 18 tahun. Tetapi pada nyatanya, pada surveinya, bahwasanya beliau berada di Mekah hanya 5 tahun. Dan beliau mengaku, ya, dan beliau mengaku bahwasannya beliau bertalaki langsung sama Syekh Umar Hamdan. Bukan Syekh Nabi ya. Beliau bertalaki langsung dengan Syekh Umar Hamdan dan belajar di Darul Hadis. Nah, makanya beliau menyematkan nama mereka ini dengan Darul Hadis setelah Islam Jamaah. Nah, jadi itu. Jadi katanya beliau bertalaki langsung dengan Syekh Umar Hamdan dan kedua belajar di Darul Hadis. Di cross check lah oleh anak-anak buahnya lah atau jamaahnya. Ketika anak jamaahnya ini pergi melaksanakan haji, beliau bertanya kepada Darul Hadis yang ada di Mekah, apakah ada Nur Hasan Ubaidah Lubis ini pernah belajar di sini? Ternyata ketika di cross check tidak ada. Namanya tidak ada. Dan di dalam podcast Ustadz Khalil Bustami, mantan Islam Jamaah, bahwasanya beliau ini ketika di Mekah itu menjadikan kitabnya sebagai alas tidur. Jadi kitab bukan dibaca tapi jadi alas tidur. Kira-kira masuk gak ilmunya? Enggak kan? Kita yang sudah baca aja, sudah dihafal pun terkadang masih lupa-lupa. Apalagi dijadikan alas tidur. Dan yang kedua, pengakuan teman-teman yang bersama beliau ketika berhaji di kala itu, bahwasanya Nur Hasan Ubaidul Lubis ini bukan belajar ilmu agama, tetapi belajar ilmu sihir sama Arab-Arab Badui yang ada di Mekah. Bayangin, belajar apa? Belajar sihir dengan orang-orang Badui di Mekah Al-Mukarramah. Jadi teman-teman,
Di Mekah sana pun masih ada ya, tukang-tukang sihir pun masih ada. Tapi ketika mereka itu ketangkap, maka mereka dihukum, ya, dipancung atau dibunuh. Kalau dukun itu ketahuan. Teman-teman sekalian, di sini kita akan bahas sejarah. Kenapa mereka ini berganti-ganti nama? Ya, pertamanya mereka menamakan diri mereka itu Islam Jamaah dan menisbatkan diri dengan tempat yang katanya mereka belajar, ya, pendirinya ini belajar, yaitu Darul Hadis. Dan ini didirikan pada tahun 1950 Masehi, 51 Masehi, dan resmi dilarang oleh pemerintah setempat di Kediri, bahwasanya mereka telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesat atau aliran-aliran sesat, maka dia diresmikan dilarang dan diresmikan oleh Jaksa Agung pada tanggal 29 Oktober 1971. Berubahlah nama mereka agar nama mereka yang lama buruk itu tidak ketahuan lagi, maka mereka berubah nama menjadi Lemkari. Dan ini yang lebih biasanya dikenal oleh masyarakat kita. Lemkari apa kepanjangannya? Yang pertama, jadi Lemkari ini ada dua singkatan. Yang pertama, Lemkari ini singkatan dari Lembaga Karyawan Islam. Dan berubah nama pada tanggal 13 Januari 1972, tetap Lembaga Karyawan ditambahi dakwah Islam. Tetapi tetap disingkat dengan Lemkari. Dan mereka tertarik berdakwah di ibu kota. Mereka menyebarkan paham-paham mereka ke ibu kota, yaitu ke Jakarta. Ya. Tetapi para ulama kita menyatakan dilarang Lemkari ini. Tetapi mereka ini meminta perlindungan. Karena mereka resmi dilarang, mereka meminta perlindungan. Kepada siapa? Kepada Letjen Ali Murtopo. Yang dimana Letjen ini anti sekali sama Islam. Coba teman-teman pikirkan. Mereka ini mengakunya Islam, tetapi meminta perlindungan kepada orang yang anti-Islam. Dan mereka berafiliasi ke Partai Kuning. Nah, di sini saya ketika 2 minggu kemarin, ketika bertalaki sama Ustadz Teten Romli Komarudin, hafizahullah ta'ala, saya bertanya ketika sudah menyampaikan sebuah materi kemarin, Ustadz, kenapa kita tahu nih bahwasanya penyebab-penyebab ini melalui akar-akar kesesatan ini yang tadi dijelaskan? Kenapa sampai saat ini aliran-aliran tersebut itu masih ada? Dan aliran-aliran tersebut kenapa tidak hilang di negeri kita ini? Apa jawaban beliau? Bahwasanya semua itu ada kepentingan. Karena mengapa di saat itu Partai Kuning melindungi mereka? Karena pada saat itu Partai Kuning ini lagi naik-naik daun. Di bahasa Orde Baru mereka menang kampanye. Dan sayang kan kalau anggota Jamaah Lemkari ini hilang begitu saja, maka ditariklah masuk ke Partai Kuning. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ada sebuah kepentingan politik seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, pada tahun 1990 diadakanlah kongres atau muktamarnya. Jadi Lemkari ini berubah nama menjadi LDI. Nah, teman-teman sekalian, di fatwa-fatwa MUI ataupun fatwa-fatwa Muhammadiyah pun sekalipun pernah saya baca di suatu blogspot, bahwasanya LDI ini telah berlepas diri dengan Islam Jamaah. Mereka sudah berparadigma baru
tidak seperti yang dilakukan oleh Islam Jamaah atau Lemkari. Tetapi nyatanya mereka masih menganut atau menerapkan sistem-sistem yang ada di Islam Jamaah. Dan itu diteliti oleh ustadz-ustadz kita. Salah satunya Ustadz Amin Jamluddin rahimahullahu ta'ala. Dan ini beliau mengungkap kesesatan-kesesatannya di buku ini. Nanti bisa dibaca. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita jelaskan apa saja sih yang menjadikan mereka ini difatwakan sesat oleh para ulama. Selanjutnya, nah ini tokoh-tokohnya teman-teman. Tokoh-tokoh pendiri Islam Jamaah. Yang pertama Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis, itu sebagai pendirinya. Yang kedua Abdul Dohir, itu anak Nur Hasan. Nah, jadi Abdul Dohir ini ketika bapaknya meninggal dunia kayak mendadak. Karena seluruh harta bapaknya jatuh pada tangannya. Nanti kita sebutkan mengapa bisa kaya raya. Nanti kita jelaskan. Jadi teman-teman sekalian, selanjutnya Haji Sanusi, adik kandung Nur Hasan Ubaidah. Yang keempat yang saya sebutkan tadi, Legend Ali Murtopo sebagai wakil Bakin dan Staf Opsus Operasi Khusus Presiden Soeharto. Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri, dan Haji Nur Asnawi, saudara iparnya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita melihat rumah-rumah orang-orang tarekat, orang-orang sufi, maka bakal kita lihat foto-foto Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ketika kita melihat orang-orang LDI, maka kita akan menjumpakan dua foto. Yang pertama itu foto Nur Hasan itu sendiri, yang kedua Haji Nur Asnawi. Jadi berdampingan kayak foto presiden. Ya, dimuliakan mereka berdua ini. Nah, tetapi ada salah satu murid beliau bertanya kepada Haji Nur Asnawi ini, apakah benar si Abah ini, ya maksudnya Haji Nur Hasan Ubaidul Lubis, apakah benar Abah ini benar-benar belajar di Mekah sana? Apa jawaban beliau? Nih, orang Jawa coba baca. Siapa orang Jawa coba angkat tangan? Coba satu. Siapa yang besar suaranya? Ayo guys, diam. Coba pakai mic. Kasih mic. Kasih mic. Jangan orang tenan Oke. Orang benar, makanya yang paling orang tidak ikut, jarang ngajini akeh, betulane. Jarang ngajini akeh, betulane. Coba artikan, terjemahkan satu persatu. Tidak benar, karena Bapak di sana jalan nasi liwet. Terus? Jarang ngajinya, karena banyak gunanya. Nah, itu bukan ungkapan saya karena saya bukan orang Jawa, orang Palembang. Ya, nggak mungkin saya nulis kayak gini, kayak nggak ngerti ini. Ini pengakuan saudara iparnya sendiri. Apa? Bahwasanya beliau di Mekah sana bukan ngaji, bukan belajar, tapi jualan nasi liwet. Dan itu bukan buat saya, ya. Tetapi itu pengakuan dari Haji Nur Asnawi itu sendiri. Ya, itu teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, yang ini yang saya bakal perincikan metode dakwah yang diusungkan oleh Islam Jamaah itu sendiri. Yang pertama berdakwah bil lisan, itu sudah kita kenal kan. Selanjutnya dakwah bil hal. Apa dakwah bil hal? Perbuatan. Yang ketiga berdakwah bis siasah. Apa bis siasah? Dengan teknik lah, dengan politiknya. Nah, mereka mempunyai slogan. Berdakwah bis siasahnya ada slogan, namanya Fatona, Itona, Budi Luhur. Nah, dijelaskan oleh
Ustadz Amin Jamaluddin di dalam siaran Dahu TV yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, bahwasanya arti patona itu artinya kita harus cerdas. Kepada siapa kita berbicara? Anda ini orang Islam jamaah bukan? Maka ketika Anda orang Islam jamaah, maka kita membahas tentang Islam jamaah itu sendiri. Tetapi jikalau Anda bukan orang Islam jamaah, di luar Islam jamaah, maka kita tidak boleh menyinggung atau membahas tentang Islam jamaah. Kita harus cerdas. Makanya mereka mengatakan bahwasanya kami ini sudah berparadigma baru, berlepas diri dari Islam jamaah itu sendiri. Orang LDI mengaku seperti itu. Jadi kita ini harus cerdas. Makanya mereka tidak mau ngaku. Makanya Ustadz Amin Jamaluddin itu sangat keras sekali kepada aliran ini. Jikalau mereka tersinggung, maka kami, kata beliau, saya siap berdebat dengan mereka. Tapi nyatanya sampai Ustadz Amin Jamaluddin wafat, tidak ada yang datang. Yang kedua, kemarin Ustadz Agus mengaji di Al-Furqan, bahwasanya ada orang yang mengaku anggota LDI itu sendiri, mereka tersinggung karena Ustadz Agus ini seperti saya yang dibilang bahwasanya LDI itu masih berpahamkan Islam jamaah. Mereka tersinggung karena kami sudah berlepas diri dengan Islam jamaah, kata mereka. Oke, kata Ustadz Agus, kita adakan pertemuan di MUI Pusat. Ternyata mereka tidak. Jadi patona bitona budi luhur. Jadi bitona ini lain di hati, lain di mulut. Jadi ini salah satu takiyah orang-orang Islam jamaah ini. Budi luhur artinya berbuat baik. Berbuat baik, makanya mereka ada mengadakan penggalangan dana dan lain sebagainya. Mereka berbuat baik agar kejahatan-kejahatan atau kesesatan-kesesatan mereka itu tertutupi. Ya. Nah, ini kita bakal bahas apa sih yang menjadikan penyebab mereka itu dinyatakan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, pokok-pokok ajarannya atau doktrin-doktrin menyesatkan dan di luar nalar akal sehat manusia. Nah, nanti saya jelaskan, pasti kalian bakal ketawa. Yang pertama, ini yang dijelaskan oleh Ustadz Teten, bahwasanya mereka adalah firqah Khawarij gaya baru. Mengapa demikian? Karena mereka biasa takfir. Apa takfir? Mengkafirkan orang yang di luar mereka. Makanya ketika teman-teman sholat di masjid mereka, maka pasti bisa dipastikan bekas Anda sholat dipel. Dicoba nanti ada yang pamflet itu, coba masuk ya, biar dibuktikan sendiri apakah benar dipel atau tidak. Ya, kedua, kita jadi kenapa mereka ketika kita sholat di tempat mereka itu kita langsung dipel? Karena mereka mengatakan innamal musyrikun najasun, bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Nah, dan kita ini orang-orang musyrik, sudah keluar dari Islam. Mereka mengatakan la islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Maksudnya jamaah mereka. Dan teman-teman ketika masuk LDI atau masuk Islam jamaah ini tidak boleh menikah di luar orang-orang mereka sendiri. Jadi kalau nikah di luar tidak boleh. Makanya sempat isu di tahun mungkin 2015-an atau 2000 berapa saya lupa, terjadi perceraian seorang artis yang bernama Ben Kasyafani sama Marsyanda. Jadi diisukan bahwasanya Ben itu memasuki paham LDI tersebut. Nah, makanya
Ben ini di dalam suatu penjelasan, suatu blogspot seperti itu, Ben ini berupaya agar si istrinya, keluarga dia mengikuti jejak beliau. Itu masuk ke Islam Jamaah ini. Tetapi ya keluarga istrinya menolak. Makanya terjadi perceraian. Karena orang yang di luar jamaah mereka itu kafir dan najis. Dan kita harus lebih patuh kepada sang amir, kepada pemimpin Islam Jamaah itu sendiri daripada orang tua kita. Jikalau orang tua kita tidak mau mengikuti Islam Jamaah tersebut, maka dikafirkan orang tua. Padahal kan Rasulullah itu mengajarkan jikalau orang tua kita berbeda agama sama kita pun, kita tetap bakti kan? Tetap berbakti kita kepada orang tua tetap ada. Tetapi di sini tidak. Nah, begitu teman-teman sekalian. Dan di sini ada slogannya, hanya jamaah kami yang masuk surga, di luar kami semuanya neraka. Jadi kalian semua ini neraka. Bukan saya mengatakan, tapi di sini. Oke, selanjutnya next. Bisa? Nggak bisa. Nggak ada yang itu aku. Ada. Oke, yang selanjutnya sambil itu berjalan. Yang kedua, yaitu ngaji itu wajib manqul, musnad dan mutasil. Jadi manqul tersebut dijelaskan oleh mereka bahwasanya ilmu itu harus langsung dari imam. Dan imam mereka ini langsung nyambung ke imam yang ada di Mekah dan Madinah. Dan imam Madinah dan Mekah ini langsung nyambung kepada Rasulullah. Rasulullah langsung nyambung kepada Jibril, Jibril langsung nyambung kepada Allah, dan seterusnya. Jadi ilmunya harus manqul. Nah, tetapi pengakuan salah satu mantan orang yang masuk sana, yang sudah keluar, yang sudah Allah beri hidayah, bahwasanya ketika di ilmu Qur'annya mereka tidak penuhi dengan sanad, tetapi kalau hadisnya mereka penuhi dengan sanad-sanad. Nah, ketika kalian masuk ke aliran ini, maka langsung disodorkan dengan kitab Kutubus Sittah. Nah, jadi itu. Jadi selanjutnya, kenapa harus manqul? Jadi kan manqul ini kan dari asal kata naqala yanqulu, artinya diisi maf'ulnya itu manqul. Artinya berpindah. Jadi ilmu sang imam ini berpindah kepada imam yang ada di Madinah dan Mekah. Imam Madinah dan Mekah ini sampai nyambung kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tetapi ada doktrin lagi, bahwasanya tidak ada selain di luar jamaah kita. Jadi selain di luar jamaah kita ini tidak manqul, tidak menyambung nih ilmunya. Makanya yang harus kita pelajari apa-apa yang sesuai dengan keluar dari mulut sang imam. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya di dalam hadisnya mereka lengkapi dengan sanad-sanad. Makanya dinamakan manqul, musnad dan mutasil. Sampai di sini paham? Dan beliau memakai hadis riwayat Imam Muslim. Jadi telah berkata Abdullah bin Mubarak, sandaran guru itu termasuk pada agama, dan kalaulah tidak ada isnad, tentu orang akan mengatakan semaunya dalam agama ini. Nah, di dalam penjelasan bahwasanya ini diperuntukkan untuk ilmu-ilmu hadis. Jika di waktu itu ketika Islam ini menyebar di seluruh penjuru dunia, maka para imam-imam kita itu merumuskan suatu ilmu, yaitu ilmu-ilmu hadis. Jadi agar ilmu ini terjaga, bukan yang dimasukkan oleh para pendiri LDI ini. Nah,
Ada di buku ini di halaman 27 pengakuan ketika salah satu jamaah yang keluar dari Islam jamaah, ini doktrinnya tadi yang mankul tadi. Jadi dijelaskan bahwasanya kita orang ini Islam jamaah adalah ahli surga semuanya. Jadi tidak usah belajar bahasa Arab. Nanti kita di surga akan bisa pakai bahasa Arab. Jadi tidak perlu belajar. Kata ini ya. Pokoknya yang penting kita ini harus menepati 5 bab. Ya, doktrin mereka ini. Yang pertama itu baiat. Ya, setelah baiat tadi mengaji, mengamalkan, membela, berjamaah, taat Allah, taat Rasul, sama taat amir. Dan inilah bahaya mankul, teman-teman sekalian. Dan Allah menjawab dalam firman-Nya di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-9. Apa bunyinya? Apa? Yang 9. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Jadi mereka hendak menipu Allah, padahal mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu. Jadi ini teman-teman, bahayanya ilmu mankul ini. Ya. Jadi teman-teman ketika sudah baiat, nanti dibahas, setelah berbaiat kepada amir, maka kita harus taat. Dan kita tidak boleh mengaji di luar Islam jamaah itu sendiri. Jadi kita tidak boleh mendengar, mengkaji kepada guru yang lain selain guru Islam jamaah itu sendiri. Ya. Selanjutnya tebus dosa. Nah, di sini yang saya katakan tadi, mengapa anaknya tiba-tiba kayak mendadak ketika bapaknya meninggal dunia. Jadi nanti jangan ketawa dulu. Kita akan bacakan. Jadi salah satu ya, hanya salah satu dari fatwa mereka. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang ketawa pasti sering itu. Paham lah kan? Jadi ada namanya bab kafaroh. Nah, jadi memang kebanyakan yang masuk ini anak-anak muda. Tahu sendiri karena penyakit anak-anak muda? Tahu kan? Tahu. Yang pertama, apa itu? Onani. Sudah, jangan saling tunjuk. Ya. Jadi ketika kalian nih onani, maka kalian harus tebus dosa kepada sang imam. Kira-kira ini ajaran siapa nih? Orang-orang Nasrani. Yang dimana orang-orang Nasrani itu menebus dosa kepada pendeta, pada roh-roh mereka. Jadi teman-teman yang sering onani ini, yang mana nih? Harus mengeluarkan uang 60.000 per bulan. Sanggup? Sanggup? Oke. Jadi itu. Jadi kita harus menebus dosa. Makanya ketika ajaran ini sampai ke Jakarta, ya, bahwasanya yang banyak masuk yang mengikuti ajaran-ajaran ini, ya, yaitu para artis. Kenapa? Karena ada sistem tebus dosa. Kita tahu sendiri artis itu kan pekerjaannya, ya, tahu sendirilah. Maka dengan tebus dosa untuk mempermudah, maka yang tertarik banyak orang-orang di Jakarta itu ketika waktu itu dengan ajaran ini. Dan di dalam pengakuan buku ini pun oleh Ustaz Amin Jamaluddin, kita boleh mencuri harta orang yang di luar Islam jamaah. Di luar Islam jamaah hartanya halal, boleh dicuri. Nah, cuman satu,
Ketika ketahuan, contohnya kita mencuri nih atau korupsi, ketahuan, yang dihukumi bukan mencurinya atau korupsinya, tapi yang dihukumi apa? Mengapa ketahuan? Serakal nggak? Yang dihukum itu bukan mencurinya, bukan korupsinya. Mengapa? Mengapa bisa ketahuan? Pasti nggak? Mau masuk? Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi ini yang saya kalau bahasanya itu ijtihadnya itu, bahwasanya mengapa sih terjadi banyaknya korupsi di negeri ini? Karena kata pengakuan Ustadz Amin Jamaluddin, rata-rata orang yang di parlemen itu isinya orang-orang LD. Dan disitulah saya berpikir, oh kenapa korupsi ini tidak berhenti-henti di negeri ini? Karena mereka korupsi itu boleh, karena harta itu di luar jamaah, maka tidak dihukumi dosa. Yang dihukumi dosa itu mengapa Anda ketahuan. Nah itu teman-teman sekalian, ya. Dan di Islam jamaah pun ada namanya humus. Tahu humus enggak? Kalau humus itu sebutan orang-orang Syiah. Humus itu pungutan jamaah untuk sang imam atau zakatnya lah. Jadi Ustadz Aan Abdurrahman mengatakan bahwasanya Islam jamaah ini Syiahnya Syiah. Mengapa demikian? Karena kalau Syiah humusnya hanya 10%. Tetapi kalau Islam jamaah 20%. Nah, jadi ketika kita zakat, ya. Jadi zakat ini misalnya 100 juta. Ada zakat jumlahnya 100 juta. 40% itu naik ke imam pusat. 40%. Jadi 40 juta. 10% jatuh kepada imam daerah. Yaitu ada imam daerah, ada imam pusat. Ya. Dan sisanya baru dibagi-bagikan kepada amil. Tetapi dibagikannya pun bukan kepada orang yang di luar Islam jamaah, tetapi hanya internal mereka dibagikan. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memasuki ajaran ini, ada pernyataan orang yang telah keluar. Jadi mereka ini ada, kalau ini nih ada bansernya. Jadi ketika kita mau keluar itu, bagaimana caranya kita tidak jadi keluar? Dia ancam, ditakut-takuti dan lain sebagainya. Itu pengakuan orang yang telah keluar. Jadi ketika kalian sudah masuk itu susah mau keluarnya, karena penuh dengan ancaman. Nah, ketika kalian sudah nikah sama sesama Islam jamaah, maka istri kita tidak boleh dibawa, harus diceraikan. Karena kita tadi telah kafir, sudah keluar dari jamaah. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi saya pernah bertanya sama Ustadz Teten. Jadi untuk apa Ustadz kita ini belajar tentang kesesatan ini? Bukannya kita pelajari aja tentang akidah-akidah yang sahih aja, yang sahih aja. Atau apa jawaban beliau? Karena Dewan Dakwah Islamiyah ini, Allah yarham Bapak Muhammad Nasir, beliau ini fokus kepada dakwahnya ada dua. Yang pertama binaan, yang kedua difaan. Tetapi Allah yarham Bapak Muhammad Nasir itu lebih fokus kepada difaan daripada binaan. Makanya STID ini belum lama kan? Baru tahun 90 diadakannya binaan ini. Makanya ada SD, ada TK, ada SMP, ini baru semua. Dulunya Allah yarham Bapak Muhammad Nasir itu lebih fokus kepada difaan atau pencegahan atau
mengedukasi masyarakat ini tentang menjaga. Makanya kan slogan kita kan mengirim dai ke pedalaman untuk menjaga akidah umat. Karena banyak terjadi ajaran sempalan-sempalan ini terjadi kepada tempat-tempat yang minim ilmu gitu. Jadi Dewan Dakwah Islamiyah ini benar mutunya itu memperkuat ukhuwah. Tetapi mereka yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jikalau mereka sesat, ya maka kita luruskan. Kita beritahu apa saja kesesatan-kesesatan mereka. Bukan dibiarkan. Toleransi itu dalam bidang fikih. Kalau akidah itu hak mutlak, teman-teman sekalian. Jikalau teman-teman nih, saya mengajak teman-teman sholat subuhnya 4 rakaat, kira-kira gimana? Kira-kira teman-teman bakal tegur saya nggak? Kenapa? Karena saya salah. Jadi kita berislam ini jangan baperan. Ya. Jikalau ada yang berbeda dengan kita, jangan baperan. Ya kita buktikan sama-sama. Apakah yang kita terapkan ini ada nas Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mengapa demikian? Karena para sahabat inilah yang tahu bagaimana isi Al-Quran dan Sunnah itu. Bukan menurut tafsiran kita sendiri. Itu salah besar, teman-teman sekalian. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, wajib imamah dan baiat. Jadi kita harus wajib berbaiat kepada sang imam. Ya. Mereka berdalilkan di Al-Quran surat Al-Isra ayat 71, yauma nada'u kulla unasim bi imamihim. Bahwasanya nanti di suatu hari nanti kita akan dikumpulkan bersama imam-imam. Nah, menurut tafsiran Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis ini, bahwasanya nanti di hari kiamat, ketika seseorang hamba itu tidak ada imamnya, di dunia itu tidak ada imam, tidak berbaik kepada imam, maka beliau akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang melindungi. Menurut pemahaman Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis, pada nyatanya kalau kita buka di dalam tafsiran Ibnu Katsir, Imam Qatadah dan Imam Mujahid mengatakan bahwasanya yang dimasukkan imam itu nabiyihim, bahwasanya para nabi. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, bahwasanya yang dimaksudkan itu kitab amal kita. Apakah kitab amal kita baik atau buruk? Itu yang dimaksud dengan imam yang di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 71. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab atau diskusi, atau teman-teman bisa menambahkan yang mungkin dekat, rumahnya dekat, atau pernah berteman kah atau berhubungan langsung kepada ini, mungkin bisa diungkapkan. Jadi kita sama-sama belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dua pemateri yang telah menyampaikan materinya kepada Dr. Nurholis dan Alvina Erlangga Tri Kurniawan. Telah menyampaikan materi dari pembahasan tentang akar-akar kesesatan dan bahaya LDI. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi kawan-kawan yang sudah tanya jawab atau diskusi. Bagi kawan-kawan ada yang menjanggal ataupun yang ingin ditanyakan ataupun ingin menambahkan mengenai pembahasan pada malam hari ini yang telah mencatat dari penjelasan materi pertama dan materi kedua. Kita buka dulu untuk bagi yang bertanya, itu 3 pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Silakan. Oke, 1.
Slide. Oke, slide. Slide-nya buka. Yang mana? Slide yang mana? Poin yang pertama. Tentang akar-akar kesesatan ya. Ini mic-nya. Di sini untuk slide yang nomor 11. Silakan perkenalkan diri dulu dari kelas mana, lalu ke pertanyaan. Bisa Dewa, Siapa? Adil Bisa Dewa, Dari PIA. SKPIA 1. Untuk dijelaskan tentang ta'assub dulu dan setelah. Baik, ulangi apa tadi? Lebih dekatkan lagi mic-nya biar jelas suaranya. Untuk bisa dijelaskan tentang ta'assub Hah? dulu dan setelah. Dan mulai di slide ke-13. Sama tolong dijelaskan ke-10. Slide ke-10 mohon dijelaskan. Poin ke-10 menghampirkan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, yang saya pernah dengar dari teman-teman saya dan tentang update di terutama di Bali sih, yang saya pernah dengar dari kajian-kajian beliau, katanya pada ikutan orang MTI itu mereka mengincar orang yang ada di pedesaan dengan memberikan sebuah fulus dia gitu. Apakah benar itu melakukan istiqlal jadi berubah khairat atau Pertanyaan tadi, apakah benar bahwa orang-orang LDI itu berdakwahnya ke orang-orang pedalaman desa-desa dengan menggunakan cara seperti memberikan pulus dan bantuan-bantuan sosial? Baiklah, pertanyaan yang terakhir. Sabar ya. Insya Allah nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Baik, Aki, mic-nya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yogi Hadiri dari PPIB ya TKB. Jadi pertanyaannya, apakah aliran sesat yang tadi Islam Jamaah atau LDI itu bisa dibubarkan? Karena bagaimana gitu membubarkannya, sedangkan dilindungi oleh itu pemerintah gitu. Baik, cuman itu pertanyaannya. Cukup. Baik, sebelum kita lanjut untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melihat kondisi waktu, kita jawab dulu 3 pertanyaan yang sudah dipertanyakan. Nanti apabila masih ada, kita tambah. Baik, pada pemateri, kami silakan untuk jawab. Yang pertama itu adalah jelaskan tentang 5 akar kesesatan, dan yang berada di slide ke-13 pada poin yang ke-10. Yang pertama adalah 5 akar kesesatan, dan yang kedua adalah pada slide ke-13 pada poin ke-10 itu tolong dijelaskan. Untuk pertanyaan yang pertama yang di slide 11 tadi, pertanyaan apa yang dimaksud dengan taklid buta.
terus ta'assub, hulu kan. Nah, kalau taklid buta itu kita itu mengambil pendapat tetapi kita tidak menyelidiki kebenaran dari pendapat tersebut. Jadi semua perkataan misal ustadz kita ataupun orang yang kita percaya omongannya tanpa kita saring apakah itu benar atau tidak. Sedangkan ta'assub yaitu kita berbangga dengan golongan. Jadi kalau pendapat yang selain dari golongan tersebut kita tidak mengikutinya. Dan ta'assub ini walaupun dia tahu bahwasanya golongannya itu salah, tetapi tetap saja dia itu mengikuti dan melindunginya. Itu ta'assub. Sama, ta'assub sama asobiyah sama. Maksudnya sama. Sedangkan gulu, kalau dari diartikan ke dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, yaitu ekstrim, yang artinya ekstrim. Kalau di KBBI jelaskan ekstrim itu paling tinggi, paling keras, atau sangat keras, sangat teguh, fanatik. Nah, itu ekstrim. Dan di bahasa Arab banyak sekali kosakata yang memiliki arti sama, seperti tanatu, sikap keras, dan tasyadud, yaitu juga sangat keras juga. Nah, ciri-ciri gulu menurut Yusuf Al-Qaradawi yang pertama yaitu tadi fanatik terhadap salah satu pandangan. Jadi memang gulu sama fanatik, ta'assub memang masih ada kaitannya. Yang kedua menurut Yusuf Qaradawi adalah cenderung mempersulit. Jadi ketika ada permasalahan tentang furu'iyah, mereka mempersulit. Jadi tidak menerima kebenaran yang ada di tersebut. Dan yang ketiga yaitu berprasangka buruk kepada orang lain. Dia berprasangka buruk terhadap yang dia anggap bukan golongannya. Nanti bisa didalami lagi masalah hulu ini di dalam bukunya yang berjudul Benalu dalam Agama Islam, karangan Abdurrahman bin Mu'alla Luwaihik. Boleh dicatat kalau pengen mendalami tentang hulu ini dan batasan apa saja kita itu boleh hulu, dan batasan apa saja yang membuat hulu itu diharamkan. Bisa dicek di buku yang berjudul Hulu Benalu dalam Berislam, karangan Abdurrahman bin Mu'alla Luwaihik. Nanti bisa silahkan dicek untuk dalamnya di situ. Dan hulu ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran, yang dimana dijelaskan dalam surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadzaw wa la suwa'au wa ya'uqa wa nasra wa ya'uqa wa nasra wa yagusa wa ya'uqa wa nasra. Yang artinya, jadi kaum Nabi Nuh itu ketika dia disuruh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia malah membangkang dan pembesar-pembesar mereka mengatakan kepada kaumnya agar mereka itu tidak meninggalkan sembahan-sembahan mereka dan juga tidak meninggalkan penyembahan, kalau di situ Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq,
Nasr. Nah, Karena mereka itu adalah kalau pada zamannya Nabi Nuh itu adalah berhala yang nama-nama tersebut adalah sebenarnya adalah orang-orang soleh zaman dahulu. Tetapi karena sikap berlebihan mereka menghormati dan mencintai orang-orang soleh, sehingga mereka itu terlewat batas mengabadikan orang soleh itu dalam bentuk wujud batu, patung, ataupun lukisan kalau zaman sekarang. Dan itu juga terjadi kepada umat Nasrani, sehingga dia itu ketika beribadah mereka menyerupakan Tuhan mereka berupa patung ataupun lukisan. Nah, itu termasuk sedikit yang mungkin saya paparkan tentang menjawab tentang tadi pengertian taklid buta, ta'assub, dan gulu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua berkaitan tentang poin ke-10, mengkafirkan sama muslim tanpa dalil syar'i. Sebenarnya ini merujuk ke pangkal tadi, pangkal aliran sesat yang ada di agama Islam, yaitu Khawarij. Nanti teman-teman bisa dicek ciri-ciri Khawarij itu seperti apa dan munculnya kapan, itu bisa dicek buku-buku tentang Khawarij. Nah, salah satu ciri Khawarij itu adalah mengkafirkan sama muslim tanpa dalil syar'i. Itu mungkin yang dapat saya jawab untuk dua pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Akh Syukron yang telah menjawab. Semoga penanya bisa memahami dan mengerti. Apabila masih kurang paham, nanti bisa dijadikan PR untuk mencari lagi mengenai pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua tadi. Apakah benar bahwasanya LDI itu ketika berdakwah itu yang dituju adalah orang-orang pedalaman, orang-orang desa, dan mereka menggunakan metode dengan menggunakan bantuan sosial? Pada Saudara Erlangga, silakan. Bismillah. Jadi singkat saja. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya mereka itu ada takiyah. Takiyah mereka tadi yang fatona, bitona, budi luhur. Nah, salah satunya yang budi luhurnya itu. Jadi budi luhur itu artinya berbuat baik, agar orang-orang itu tertarik masuk kepada ajaran Islam Jamaah ini. Seperti itu. Makanya mereka mengadakan ada bantuan-bantuan galangan dana atau menyebarkan bantuan, baik itu ke pedalaman atau ada yang waktu itu ke Palestina, ya kan, bantuan untuk Palestina dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin seperti itu pada penanya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah LDII bisa dibubarkan? Karena paham ini khususnya di Indonesia itu dilindungi oleh pemerintah. Seperti itu. Pada pemateri, silakan menjawab. Bismillah. Jadi telah dijelaskan juga tadi, ini tidak bisa dicabut akarnya. Jadi kata Bapak Allah yarham Bapak Muhammad Nasir, ketika kalian ingin membunuh pohon, maka cabutlah akarnya. Ketika kalian ingin memadamkan sebuah api, maka padamkanlah barahnya. Begitu juga dengan aliran sesat. Ketika kita ingin mencabut atau menghilangkan aliran ini, maka dengan cara apa? Akarnya, akar kesesatannya. Dan ini sudah diupayakan oleh para ulama kita. Salah satunya tadi Ustaz Amin Jamaluddin sudah berusaha, tetapi karena adanya apa tadi? Kepentingan, maka itu susah. Makanya kita untuk sekarang ini melindungi diri kita pribadi, kedua melindungi
keluarga kita dan kaum muslimin. Ya, makanya diadakan namanya seminar-seminar seperti ini. Kita mengedukasi kepada masyarakat. Ya. Dan Islam Jamaah ini apapun namanya, baik Islam Jamaah, LMKI dan LDI itu, jadi mereka dilindungi sekarang oleh pemerintah. Kenapa tadi? Karena tadi sudah mengikatkan diri atau berafiliasi ke partai, maka dia dilindungi. Ya. Dan ini pun saya berbicara sebenarnya sedap-sedap dikit lah. Ya kan, kita tahu para ustaz-ustaz kita pun banyak yang ahli-ahli kepakaran itu kalau sendiri, ya. Jadi susah kalau sudah ada kepentingan, teman-teman sekalian. Makanya kita di sini mengedukasi agar diri kita terjaga, keluarga kita terjaga, ya. Bukan kita merasa yang paling benar, bukan. Karena kan kita di dalam Islam ini, dalam agama ini berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, bukan pemahaman dari kita sendiri. Jadi kita ini cuma mengcopy paste dari yang atas, ya. Bukan membuat ajaran baru atau membuat ajaran baru. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Mungkin satu lagi, apabila pemateri bisa menjawab, kita mengambil dari satu dari yang online ya. Sudah jam. Cukup. Nah, mungkin pertanyaan ini bakal kita jadikan PR karena waktu sudah malam. Dan yang masih penasaran ataupun ada sebuah pertanyaan, maka silakan pesan para asatid untuk mengkaji, membuka buku-buku yang ada di perpus mengenai materi-materi yang ingin kita cari ataupun yang belum kita ketahui. Dan di perpus insya Allah banyak buku-buku pembahasan tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini dan pembahasan yang lainnya berhubungan dengan akar-akar penyimpangan ataupun disebut dengan Dirasatul Firaq. Sini insya Allah ada bukunya. Baik, terima kasih pada kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini dan beberapa orang yang telah bertanya tadi. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Allah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala bagi pemateri yang telah menyampaikan dan menjadi ilmu bagi kita yang mendengarkan. Berhubung waktu sudah malam, dengan mempersingkat waktu, marilah kita mengucapkan pertemuan pada malam hari ini untuk mengakhirinya dengan melapaskan alhamdulillah dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pemateri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.